Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan sharing, berbagi, membacakan salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, Kitab Saksiyah Islamiyah jilid yang kedua. Jadi teman-teman nanti bisa merujuk langsung di Kitab Saksiyah Islamiyah jilid yang kedua, di mana kita akan coba membaca kitab terjemah dalam bahasa Indonesia perihal atau persoalan tentang jual beli dengan sistem hutang dan kredit. Nah, apakah boleh? Jawaban singkatnya boleh. Nah, kita akan lihat ketentuannya secara lebih mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Jual beli dengan sistem hutang dan kredit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal bai'u antarodin." Bahwasanya jual beli itu berdasarkan saling ridho. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Bagi pemilik barang boleh menjual dengan harga yang diinginkan, dan ia berhak untuk tidak menjualnya dengan harga yang tidak sesuai dengan keinginannya. Karenanya boleh bagi sang pemilik barang untuk menjual barangnya dengan dua model pembayaran: pembayaran langsung atau tunai cash, dan pembayaran yang tertunda dengan waktu tertentu dengan sekali bayar atau dibayar dengan diangsur. Baik penjual atau pembeli sama-sama boleh tawar-menawar tentang sistem pembayaran mana yang dipakai. Semua ini merupakan tawar-menawar dalam sistem pembayaran, bukan tawar-menawar dalam sistem jual belinya. Jika terjadi kesepakatan atas sebuah harga tertentu, lantas penjual menawarkan untuk melakukan pembayaran tunai atau tertunda dan diterima oleh pembeli salah satunya, maka transaksinya sah. Karena itu adalah tawar-menawar atas sistem pembayaran jual beli dan bukan jual beli itu sendiri. Dan yang namanya tawar-menawar itu hukumnya mubah, boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menawar. Ahmad meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjual anak panah dan alas pelana dengan harga lebih. Anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ba'a qadahan wahilsan fi man yazidu. Menjual dengan harga tinggi itu adalah satu bentuk penawaran. Jadi jelas bahwa Nabi pernah melakukan penawaran. Ibnu Majah meriwayatkan dari Suwaid bin Khais, ia berkata, "Jalabtu anna wa mahrafatul ba'diyu yazan min hajaro faja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi fasa wa mana sarawila fabignahu." Saya dan Makramatul Abdi menarik bahan pakaian dari Hajar. Lalu datang Rasulullah SAW dengan berjalan dan tawar-menawar dengan kami untuk beberapa celana, dan kemudian kami menjualnya. Dengan berakhirnya tawar-menawar, maka transaksi telah selesai dengan kepuasan atau tarodin kedua belah pihak atas salah satu sistem pembayaran yang dipakai, dan sahlah transaksi jual belinya. Hal ini apabila tawar-menawar terjadi atas model pembayaran baik tunai ataupun tunda. Kemudian terjadi transaksi dengan memilih salah satu dari model pembayaran itu. Dan juga diperbolehkan bagi penjual untuk menjual barangnya dengan dua pembayaran yang berbeda, yaitu kontan atau kredit. Jika seseorang berkata pada temannya, "Saya menjual barang ini 50 secara kontan, 60 secara kredit." Lalu temannya itu berkata, "Saya beli secara kredit 60 atau dengan kontan 50." Maka sahlah jual beli itu. Begitu pula ketika dia berkata, "Saya jual barang ini 60 secara kredit, selisih 10 dari harga aslinya jika secara kontan, karena pembayarannya di belakang." Dan pembeli mengatakan setuju, maka sahlah jual beli itu.
Dan masuk dalam kategori lebih utama mimba bil aula adalah ketika penjual mengatakan harga barang ini adalah 30 secara kontan dan 40 secara kredit. Dan pembeli berkata, saya beli barang itu dengan harga 30 kontan. Dan ia mengatakan, saya beli barang itu dengan harga 40 kredit. Lalu penjual berkata, saya jual kepada Anda atau ambillah barang itu atau barang itu menjadi milik kamu. Transaksi di atas hukumnya sah. Karena dalam contoh terakhir ini ada dua penawaran sistem pembayaran dan melangsungkan transaksi jual beli dengan satu sistem pembayaran. Sementara dalam kasus sebelumnya terjadi transaksi dengan dua sistem pembayaran. Dalam transaksi jual beli boleh menetapkan dua sistem pembayaran untuk satu barang. Pembayaran langsung sama halin atau pembayaran tertunda sama muajjal. Dengan kata lain, secara kontan, nakdan atau kredit, nasi'atun dainan. Karena dalil yang memperbolehkan jual beli sifatnya umum, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Jadi transaksi jual beli dalam bentuk apapun adalah halal selama tidak ada teks atau dalil yang mengharamkan, seperti bai'ul gharar yang memang ada nas yang mengharamkannya. Dengan demikian jual beli seperti ini adalah halal. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah telah menghalalkan jual beli. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas sifatnya umum, mencakup segala bentuk praktik jual beli yang halal, kecuali bentuk tertentu yang memang ada nas yang mengharamkannya, yang otomatis menjadikannya haram sebagai pengecualian dari yang umum. Dan kenyataannya tidak ada nas yang menyatakan bahwa dua model pembayaran terhadap barang adalah haram. Di samping itu Nabi SAW bersabda, innamal bai'u antarodin, jual beli itu didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Dalam hal ini keduanya diberi pilihan dan terjadilah transaksi sesuai kerelaan mereka. Mayoritas ulama fikih menyatakan boleh menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya dengan alasan kredit atau dengan alasan penundaan pembayaran. Diriwayatkan dari Tawus, Hakam, dan Hamad, mereka mengatakan hukumnya boleh seseorang mengatakan saya menjual kepada kamu segini dengan kontan dan segini dengan kredit. Lalu pembeli memilih salah satunya. Ali radhiyallahu anhu berkata, yang artinya barang siapa memberikan tawaran dua sistem pembayaran, yakni kontan dan tertunda, maka tentukanlah salah satunya sebelum transaksi. Berdasarkan hal itu jelaslah bahwa boleh memberikan penawaran dua sistem pembayaran pada satu barang, lalu melangsungkan transaksi dengan salah satu dari dua sistem di atas berdasarkan kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak. Dan jual beli dengan cara itu adalah sah. Sebagaimana jelas pula jika pembeli menawarkan melakukan ijab untuk melakukan akad dengan dua model pembayaran dan pembeli menerima atau qabul salah satu model pembayaran tersebut, di mana hal ini boleh mengingat keumuman dalil yang ada dan tidak adanya nas yang mengharamkan jual beli semacam ini. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, naha Rasulullah SAW an safqataini fi safqah. Nabi SAW melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi. Sesungguhnya maksud hadis di atas adalah adanya dua akad dalam satu akad. Seperti seseorang yang mengatakan, saya jual rumah ini kepada Anda. Oke teman-teman, itu dulu ya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan lagi. Poin pentingnya adalah jual beli secara kredit, angsuran itu hukumnya mubah, boleh. Dan ketika misalnya seorang penjual itu menawarkan kalau cash kontan harganya sekian, kalau kredit harganya sekian, dengan angka harga kredit lebih tinggi dibandingkan ketika kontan, itu hukumnya boleh karena konteksnya adalah baru penawaran. Tetapi ketika sudah berakad terjadi transaksi jual beli, harus memilih salah satu, apakah dengan cash atau dengan kredit gitu. Jadi ketika misalnya seseorang memutuskan untuk beli cash dengan harga 10.000 misalnya, ya berarti akad jual belinya
cash harga 10.000. Tapi ketika misalnya dia antara penjual dengan pembeli itu berakad kredit, dengan akad kredit penawarannya misalnya kalau cash 10 kredit 50 atau 30 misalnya, dan pembeli qabul artinya setuju dengan penawaran itu, maka sah juga terjadi jual beli secara kredit. Demikian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.